Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Ervina akan memberikan materi tentang bagaimana energi listrik itu sampai ke rumah kita. Jadi dari pembangkit listrik kemudian sampai ke rumah kita sehingga kita bisa memanfaatkan listrik dengan berbagai keperluan kita. Nah, mau tahu ceritanya? Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian di rumah tetap menjaga protokol kesehatan melalui 3M, yaitu memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, kalian jangan lupa mencuci tangan setelah dari luar atau mau keluar rumah, atau ketika tangan kotor minimal 15 menit sekali. Kemudian yang ketiga, kalian menjaga jarak dengan kerumunan orang atau orang lain ketika di luar. Semoga kita tetap terjaga kesehatannya ya anak-anak. Oke, jangan lupa klik like, kemudian subscribe dan komen, serta jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya tak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke anak-anak, listrik penyalurannya dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah kita ada beberapa komponen. Kalau Bu Guru jelaskan itu ada 6 komponen. Nah, apa saja itu? Bu Guru jelaskan, Bu Guru sebutkan dulu ya penjelasannya nanti. Komponen pertama yaitu pusat pembangkit listrik. Yang kedua adalah transformator penaik tegangan. Yang ketiga adalah saluran transmisi. Kemudian yang keempat itu gardu listrik. Kemudian yang kelima gardu distribusi. Kemudian yang keenam disalurkanlah listrik ke rumah kita sehingga bisa kita manfaatkan. Nah, mau tahu penjelasannya bagaimana dan gambarnya seperti apa? Oke, marilah kita belajar bersama. Oke, ini adalah gambar dari bagaimana distribusi energi listrik dari sini. Dari kiri ya gambarnya, nanti sampai ke rumah kita. Nah, sebelumnya catatan hari ini, sistem produksi energi listrik itu penyalurannya pertama kali ditemukan oleh Nikola Tesla pada tahun 1895. Kemudian sampailah kita bisa listrik itu bisa kita manfaatkan. Jadi berjasa sekali ya para penemu-penemu itu. Nah, marilah kita pelajari urut-urutannya. Urut-urutannya dulu ya. Yang pertama itu adalah pusat pembangkit listrik. Nah, di pusat pembangkit listrik ini proses produksi listrik di pusat pembangkit listrik terjadi proses perubahan dari berbagai macam sumber energi listrik. Nah, diubah menjadi energi listrik. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini prosesnya dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), kemudian yang contoh kedua pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu diubah menjadi energi listrik, yaitu tempatnya di pusat pembangkit listrik ini anak-anak. Bisa lagi banyak sumber dari energi-energi yang ada di alam diolah lagi menjadi energi listrik juga. Bisa dari cahaya matahari atau surya kayak gitu ya. Itu contoh lainnya. Ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini adalah transformator penaik tegangan. Nah, dihubungkan melalui kabel ini. Di sini listrik tegangannya dinaikkan. Jadi transformator itu ada 2 anak-anak. Ada transformator penaik tegangan dan transformator penurun tegangan. Nah, di gardu ini itu
tegangan listriknya itu adalah dinaikkan ya. Jadi ini transformator penaik tegangan. Nah, tegangan yang dinaikkan itu hingga mencapai 500 kV atau 5000 volt. Nah, kayak gitu ya. Nah, kenapa energi listrik itu tegangannya dinaikkan anak-anak? Karena agar arus listrik yang mengalir di kabel listrik itu tidak terlalu tinggi, sehingga energi listrik bisa mengalir di kabel listrik itu secara efektif dan efisien gitu ya, sehingga tegangannya harus dinaikkan. Kemudian yang ketiga itu saluran transmisi tegangan tinggi. Jadi ini bentuknya menara yang amat tinggi karena ini merupakan saluran transmisi tegangan tinggi atau biasa kita sebut menara sutet. Nah, menara sutet itu kepanjangannya apa anak-anak? Yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi dinamakan menara sutet. Nah, dari listrik yang dari sutet atau saluran transmisi ini akan dialirkan ke gardu induksi atau gardu induk atau gardu listrik ya, tak tulis dulu. Nah, di gardu induksi atau gardu induk atau gardu listrik ini merupakan ada komponen transformator, tapi transformatornya adalah transformator penurun tegangan. Nah, listrik itu tegangannya diturunkan hingga menjadi kurang lebih 20 kV atau 2000 volt oleh transformator penurun tegangan. Jadi dari sini listrik diturunkan tegangannya, kemudian listrik disalurkan ke sini. Ini namanya apa anak-anak? Yaitu gardu apa tadi? Gardu distribusi. Ditulis dulu ya. Nah, di gardu distribusi ini, nah ini tegangan listrik itu diturunkan lagi menjadi tegangan rendah. Nah, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan rendah kurang lebih hingga 220 volt. Nah, di sini merupakan tegangan yang sudah sesuai dengan kebutuhan alat-alat elektronik di rumah atau sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi di gardu induksi ini, di gardu distribusi ini. Nah, dari gardu distribusi ini kemudian listrik, arus listrik itu disalurkan, siap disalurkan dan dimanfaatkan ke rumah dan industri rumah yang biasa kita pakai sekarang. Jadi sudah jelas ya anak-anak alur dari bagaimana energi listrik itu terbentuk dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Ada 6 komponen itu. Coba sebutkan. Yang pertama adalah pusat pembangkit listrik, yang kedua transformator penaik tegangan, kemudian yang ketiga saluran transmisi atau menara sutet, kemudian yang keempat adalah gardu induksi atau gardu listrik atau gardu induk. Dari gardu induk diteruskan ke transformator penurun tegangan. Jadi dari gardu induksi ke gardu distribusi. Jadi ini tadi yang penurun tegangan itu ini ya. Kemudian ke gardu distribusi, dari gardu distribusi disalurkan ke rumah dan home industry. Begitu ya. Oke. Semoga untuk pembelajaran kali ini bisa kita manfaatkan untuk kita lebih lagi menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini. Kita jumpa lagi di
materi yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Bu Evina mau mengajarkan ke kalian, kameranya ini, tapi Bu Evina lihat ini ya HP ya. Jadi contoh presentasi tentang bagaimana energi listrik itu mengalir dari pembangkit listriknya dari pusat pembangkit listriknya sampai ke rumah kita. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Evina mau presentasi tentang bagaimana listrik itu mengalir dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Ada 6 komponen. Apa saja itu? Oke, mari kita belajar. Ini pakai gambar ya. Yang pertama, ini adalah pusat pembangkit listriknya. Di pusat pembangkit listrik itu terjadi proses perubahan dari berbagai energi diubah menjadi energi listrik. Bisa dari energi air, energi uap, energi atau biasanya kan PLTA, PLTU, PLTS kayak gitu, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga bayu diubah menjadi energi listrik. Setelah energi listrik diubah, energi listrik akan disalurkan ke transformator penaik tegangan. Di sini energi listrik tegangannya dinaikkan. Jadi ini merupakan transformator penaik tegangan. Dinaikkan menjadi 50 kilovolt menjadi 50 kilovolt atau 5000 volt. Nah, setelah di transformator penaik tegangan, listrik disalurkan ke menara sutet atau saluran transmisi. Di sini adalah saluran bertegangan tinggi. Nah, kemudian dari saluran transmisi ini atau dari menara sutet itu apa, teman-teman? Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dari sini listrik dialirkan lagi ke gardu industri atau gardu induk atau gardu listrik. Di sini listrik diturunkan tegangannya. Jadi, ini merupakan transformator penurun tegangannya, teman-teman. Setelah di sini energi listrik disalurkan lagi ke gardu distribusi. Karena ini gardu distribusi adalah kayak tiang listrik itu, teman-teman. Nah, di gardu distribusi ini disalurkanlah energi listrik ke rumah dan ke tempat-tempat industri. Makanya dinamakan distribusi atau gardu distribusi. Nah, dari gardu distribusi sampailah ke rumah kita. Kayak gitu ya. Ini merupakan proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Oke, semoga setelah kita mengetahui ini semua, kita bisa memanfaatkan energi listrik dengan hemat dan tidak menyalakan listrik yang tidak sesuai kebutuhan. Oke, semoga bermanfaat presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.